Halo semuanya, kembali lagi di channel Ruminta Marpau. Video kali ini Ibu akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Selamat menyimak dan menonton video ini. Semoga mudah dimengerti. Oke, persamaan akuntansi. Apa yang dimaksud dengan persamaan akuntansi? Persamaan akuntansi adalah persamaan yang menggambarkan hubungan antara elemen-elemen dalam laporan keuangan. Elemen-elemen laporan keuangan yaitu aset, liability atau kewajiban, dan equity atau ekuitas. Aset atau dalam bahasa serapannya S-nya double ya. Ini bisa liability ini biasa disebut liabilitas juga atau merupakan kewajiban. Nah, kalau equity atau ekuitas pemilik di sini ya, ekuitas pemilik atau ada disebut juga sebagai modal ya. Jadi, aset ini ya harus sama jumlahnya nanti dengan kewajiban atau liabilitas ditambah. Ingat, ditambah. Jadi kewajiban ditambah dengan ekuitas itu kalau kamu jumlahkan itu harus sama dengan total aset. Anggaplah aset ini sisi kiri. Jadi sisi kiri harus sama dengan sisi kanan. Ya, sisi kanannya berarti kewajiban atau ekuitas. Ya, ekuitas. Nah, jadi persamaan akuntansi itu kalau kamu totalkan nanti jumlah aset ya, itu harus sama jumlah dengan kewajiban ditambah dengan modal ya. Aset ini bisa seperti kayak uang, gedung, peralatan ya. Nah, aset ini bisa diperoleh dari mana? Mungkin dari ngutang atau dari modal sendiri ya. Nah, kita bahas satu-satu. Aset disebut juga harta, yaitu sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Seperti yang saya katakan tadi, sumber daya yang dimiliki, misalkan perusahaan itu mempunyai mobil, mempunyai gedung, mempunyai perlengkapan komputer, dan lain-lainnya. Atau anggaplah diri kamu saat ini punya motor, punya laptop, punya handphone, punya duit, itu aset, itu harta kamu, ya, itu harta perusahaan, ya. Nah, berarti di sini sumber daya yang dimiliki tadi seperti kamu punya handphone, kamu punya laptop, kamu punya dompet, kamu punya misalkan motor. Nah, harta kamu ini ya itu dapatnya dari mana? Apakah dari modal kamu sendiri, uang kamu sendiri, atau kamu ngutang? Nah, kalau ngutang tetap itu dikatakan harta, walaupun ngutang ya. Nah, harta itu kalau di akuntansi bisa disebut juga dengan aktiva. Aktiva ini ada tiga, aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva tak berwujud. Nah, kita bahas contoh-contohnya. Aktiva lancar, contohnya kas atau disebut juga kayak berupa uang ya, kas. Piutang. Piutang berarti hak. Hak kita terhadap orang lain yang kita akan tagih, kita yang akan tagih ya. Kalau ada orang yang nagih itu berarti utang. Kalau kita punya hak sama orang lain lalu kita ingin menagih itu berarti piutang. Ya, beda utang dengan piutang. Nah, selain kas, piutang, contoh lagi aktiva lancar ada surat berharga, deposito, biaya dibayar di muka. Aktiva tetap, contohnya ada tanah, gedung, mobil, mesin, motor, dan lain-lainnya. Aktiva tak berwujud berarti bukan berarti kayak hantu, bukan ya. Contohnya seperti hak paten, hak cipta, hak goodwill ya, tidak berwujud tapi merupakan harta kita ya yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Kalau misalkan mau dimilikin harus dengan persetujuan dari perusahaan itu ya yang mempunyai hak cipta tersebut. Nah, lanjut. Tadi kita sudah bahas aset, kita lanjut bahas liability atau kewajiban. Nah, tadi kan udah bahas harta ya. Kita punya laptop, punya misalkan motor dan lain-lainnya. Itu kita dapat dari apa? Ngutang misalkan. Ya, ngutang. Berarti
Utang merupakan hak kreditur yang mencerminkan utang perusahaan, utang atau kewajiban ya. Nah, bisa jadi utang dari bank, utang usaha, utang gaji, ya. Nah, lanjut ke equity atau ekuitas. Sama juga itu disebut pemilik modal, ya, atau hak pemilik perusahaan. Nah, hak pemilik perusahaan ini atau modal milik perusahaan ini bisa dari sumber dana pemiliknya sendiri. Misalkan Tuan A itu punya mobil ya 200 juta. Misalkan ya Tuan A memiliki mobil 200 juta. Nah, mobil yang didapat itu tadi 200 juta, itu dia ngutang. Misalkan aja contoh 200 juta tadi DP, harus perlu DP. DP-nya pakai uang sendiri, yaitu sebesar 50 juta ya. Berarti pemilik modal memperolehnya dari dana berasal dari Tuan A itu sendiri ya. Jadi yang 150 juta itu merupakan utang ya. Atau misalkan yang 50 juta ada bantuan dari orang lain yang nggak akan ditagih lagi ya. Memang dikasih percuma dari orang lain, misalkan 20 juta. Berarti itu pemilik modal yang diperoleh dari donasi. Jadi hak pemilik perusahaan ini bisa berasal dari pemilik itu sendiri, bisa dari modal donasi. Nah, persamaannya sama. Ya, harta itu totalnya harus sama dengan utang ditambah modal pemilik. Contoh tadi 200 juta mobilnya. Itu sama nggak dengan 50 juta modal ditambah 150 juta? Sama ya, berarti 200 juta. Harta ini tadi kita sebut sebagai aktiva. Sedangkan utang sama pemilik modal itu disebut juga di akuntansi pasiva. Ya, utang sama pemilik modal kalau kita tambahkan disebut dengan pasiva. Sama persamaannya harus apa? Aktiva harus sama dengan pasiva. Oke, kita masuk ke contoh lagi berikut untuk menggambarkan persamaan akuntansi. Contoh di sini perusahaan punya uang. Kemudian perusahaan punya komputer. Kemudian perusahaan punya mobil atau kendaraan lainnya. Kemudian perusahaan punya gedung sendiri. Nah, ini disebut dengan harta. Hartanya diperoleh dari mana? Sebagian ngutang dan sebagian adalah dari milik sendiri. Jadi yang dia peroleh ini, aset dia ini diperolehnya dari mana? Satu sebagian dari ngutang, sebagian dari modal. Jadi harta itu harus sama dengan, saya ulang kembali ya, harta atau aset atau aktiva itu harus sama dengan kewajiban atau liabilitas atau utang, sama tuh ya bahasanya, ditambah dengan modal pemilik atau sebut juga ekuitas. Saya ulang kembali, harta itu harus sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Nah, kita bahas tentang modal. Modal ini dipengaruhi dengan 4 ya, pendapatan, beban, investasi, prefer. Ya. Pendapatan berarti di sini kita melakukan jasa atau menjual produk, memperoleh hasil, itu pendapatan. Ya, pendapatan. Nah, pendapatan ini akan mempengaruhi yaitu modal pemilik. Pengaruhnya apa? Yaitu mempengaruhi bertambah. Jadi di sini bertambah modalnya. Ya, misalkan kita punya usaha bengkel mobil. Ada orang yang memperbaiki mobil lalu dikasih uang sama kita. Itu merupakan pendapatan. Ya, ada pendapatan kita. Berarti di sini modal kita bertambah, selain itu uang juga bertambah. Ya, itu disebut pendapatan. Jadi, pendapatan ini akan mempengaruhi nanti yaitu modal, ya. Kemudian beban. Beban berarti biaya, biaya yang kita keluarkan. Contoh, kita buka usaha, kita mau bayar gaji karyawan, itu biaya atau beban. Atau mau bayar listrik, air, telepon, dan lain-lainnya. Itu termasuk biaya ya atau beban. Nah, ini akan mengurangi modal. Ya, akan mengurangi modal pengaruhnya. Kemudian investasi. Investasi berarti di sini ada penanaman ya, bukan berupa kayak surat berharga aja, bukan, tapi uang. Misalkan kita investasikan uang kita ke perusahaan ya, investasi. Berarti di sini akan mempengaruhi modal yaitu bertambah. Jadi modal pemilik itu akan bertambah. Prefer atau prive ya. Itu merupakan kita mengambil uang perusahaan, kita contoh, kita mengambil uang perusahaan atau pemilik mengambil uang perusahaan, tetapi uang perusahaan yang diambil itu bukan
untuk keperluan perusahaan, tapi untuk keperluan pribadi dari pemilik tersebut. Ya, untuk jalan-jalan untuk pribadinya sendiri itu prive ya, untuk keperluan kepentingan pribadi, bukan untuk operasional perusahaan tersebut. Nah, jika seprive atau pemilik perusahaan mengambil uang untuk keperluan pribadinya, maka modal dari perusahaan tersebut akan berkurang. Ya, jadi pengaruhnya terhadap modal yaitu berkurang. Ini 4 yang mempengaruhi modal ini harus kamu ingat. Jika tidak bisa ingat sama yang tadi ya, apa-apa saja yang termasuk dengan harta ya, kemudian aset, utang ya, itu pasti kamu nggak akan bisa mengerjakan yang namanya nanti bentuk persamaan akuntansi. Jadi harus diingat ya, pengaruh terhadap modal dan juga jenis-jenis dari aset tersebut atau jenis-jenis dari aktiva tersebut. Kemudian, nah, saya kasih tips untuk mengerjakan nanti yaitu contoh atau mengerjakan transaksi persamaan akuntansi ya. Saat kita ditemukan dengan soal lalu aduh susah sekali soalnya, sulit, langsung menggerutu. Udahlah, lihat teman aja, udahlah gampang tinggal lihat copy paste aja. Langsung tutup telinga, tutup mata, nggak mau ini ya ngerjakan. Jangan. Nah, tipsnya pertama itu yang saya kasih adalah kamu baca soalnya. Ya, baca soal, jangan asal-asal baca. Lalu udah selesai. Dibaca soalnya dengan teliti. Setelah kamu baca soalnya, soal yang kamu baca tadi itu kamu analisa. Ya, kamu analisa itu pengaruhnya terhadap apa? Pengaruhnya terhadap aset kah? Terhadap utang kah atau liabilitas atau terhadap ekuitas? Ya. Nah, kalau terhadap aset, kira-kira asetnya apa? Aset tadi ada kas, tanah, peralatan, perlengkapan, dan banyak lagi ya. Jadi kita tentukan. Nah, kalau misalnya sudah dapat, contoh tadi adalah kita dikasih uang ya sama pelanggan karena kita sudah servis mobilnya. Berarti di sini kita terima uang. Nah, kalau kita sudah terima uang, berarti ini adalah berupa kas. Berarti sudah kita tentukan ya, kas. Kemudian kita memperoleh pendapatan. Nah, pendapatan tadi ada pengaruh sama modal. Berarti di sini pengaruhnya modal sama kas ya, atau aset dengan ekuitas ya. Asetnya berupa kas, kemudian ekuitasnya modal pemilik. Nah, setelah kita tentukan, baru kita tentukan apa? Yaitu bertambah atau berkurang. Nah, kalau kita dikasih uang, ya, karena kita sudah kerjakan mobilnya, kita sudah servis, kita terima uang. Terima uang berarti uang kita di sini bertambah atau berkurang? Iya, otomatis kita terima uang, uang kita bertambah, ya. Nah, pendapatan kita bagaimana? Ya, otomatis pendapatan juga bertambah. Nah, kita sudah tentukan bertambah berkurang, kemudian kita tentukan nominalnya. Nah, kalau kamu ikuti cara yang saya buat, ini pasti bisa. Atau contoh lagi saya kasih, misalkan kamu bayar air, bayar listrik, namanya membayar. Ya, baca dulu soalnya, membayar katanya. Kamu pikir, dan setelah kamu pikir, oh membayar berarti kurang uang. Uang berarti itu termasuk aset kita, yaitu kas. Berarti di sini kas berkurang, ya, kas berkurang. Nah, kemudian setelah itu bayar, bayar apa? Gaji, berarti biaya. Kita mengeluarkan biaya. Biaya pengaruh sama apa? Modal. Berarti sini pengaruh modal. Ya, modalnya bagaimana? Berkurang atau bertambah? Ya namanya kita udah bayar, berarti modal kita berkurang. Berarti kita kurangkan. Berarti modal berkurang, uang kita berkurang, berarti kas berkurang. Nah, nilainya berapa? Kita tentukan nilainya. Oke, kita lanjut ke nanti yaitu video berikutnya lagi, yaitu video tentang contoh transaksi dari persamaan akuntansi. Terima kasih. Sekian video dari pembelajaran hari ini.